Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya ya. Kemarin kita sudah belajar ukuran penyebaran data bagian pertama. Kita lanjutkan dengan ukuran penyebaran data bagian kedua, yaitu simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku pada data kelompok. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kalian dapat menghitung ukuran penyebaran data meliputi simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku pada data kelompok. Karakter yang diharapkan ya, teliti nanti dalam mengerjakan, kemudian kerjasama. Setelah ini bisa kalian tanya jawab dengan temannya, kemudian mandiri ya, nanti mengerjakan tugas-tugasnya sendiri ya, kemudian rasa ingin tahu. Yang pertama itu ukuran penyebaran ketiga ya, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata menyatakan penyebaran nilai dari nilai rata-rata dari suatu data ya, penyebaran nilai dari nilai rata-rata suatu data. Untuk apa? Yaitu untuk memberikan representatif data yang tepat. Contohnya seperti ini. Ada gaji dari 5 orang karyawan adalah 1 juta per orang. Kemudian ada 2 orang karyawan lain 8 juta per bulan ya, per orang. Dari data tersebut kita rata-ratakan, yang diterima ternyata kalau di rata-rata 3 juta per orang per bulan. Jika nilai simpangan rata-rata berada jauh dari rata-rata sebenarnya tersebut, maka hal tersebut merupakan data yang tidak representatif. Jadi harus ada penyesuaian. Sebaliknya, jika nilai simpangan rata-rata berada dekat dengan nilai rata-rata sebenarnya, maka hal tersebut merupakan hal yang representatif. Ya, kita lanjutkan. Nah, rumus simpangan rata-rata. Ya, jadi tadi kita sudah belajar di data tunggal ya, kemarin mungkin kelas 11 ya. Jadi XI min X rata-rata. Nah, ini rata-rata simpangan itu setiap XI-nya, setiap datanya dikurangi rata-ratanya. Nah, kalau datanya punya frekuensi, jadi dikalikan frekuensinya. Kemudian semua datanya ini kita jumlahkan, yaitu rumusnya adalah sigma. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya atau total frekuensi ya. Aplikasinya bagaimana akan kita lihat, ininya dulu ya, keterangan. SR itu simpangan rata-rata, singkatannya. N adalah banyaknya nilai ya, ini kelas nilai ini ya. Kemudian N, maaf, XI ini enggak, ini N itu banyaknya kelas, betul ya, karena ini ada beberapa kelas nanti kalau di data kelompok ya, banyaknya kelas, betul. XI adalah nilai tengah, yaitu kelas ke I. Ini sudah kita pelajari semua kemarin. X adalah rata X bar nih, rata-rata hitung. Kemudian FI frekuensi kelas ke I. Kemudian sigma FI adalah total frekuensinya. Nah, berikutnya untuk aplikasinya kita berikan contoh soal. Diketahui data seperti ini, 7, 6, 8, 7, 6, 10, dan 5. Tentukan simpangan rata-ratanya. Berikutnya kita jawab. Nah, jadi berikutnya kita tuliskan dulu rumusnya. Ini tadi ya, rumusnya sigma FI ya, rumusnya FI X, nilai mutlak dari XI min X rata-rata dibagi sigma FI. Nah, tulis dulu. Jadi yang pertama kita cari dulu apa itu rata-ratanya ya. Ini kan ada rata-rata, berarti kita buat rata-ratanya, dijumlahkan semua ya. 7 nya ada 2 ya,
kemudian 6, 6-nya ada berapa? Kemudian ada 2, setelah itu 8, 8-nya ada 1 tidak usah ditulis, nggak apa-apa. 6 sudah, 10-nya ada 1, kemudian 5. Dijumlahkan banyaknya data ya. Ada berapa? Ada 7. Kita tuliskan 14, 12, 8, 10, 5 dibagi per 7 ya. Nah, caranya biar gampang itu menghitungnya yang angka gampang dulu. Nih 12 dengan 8 kan 20 ya. 20 sama 10 30. 30 sama 19. Jadi 49 dibagi 7 rata-rata 7 ya. Kemudian kita lihat ini FI, XI min X rata-ratanya. Dilihat XI min X rata-rata berarti FI frekuensinya. Nah, 7-nya ada berapa? 7-nya ada 2 nih kan, 1, 2. Jadi 7-nya ada 2 dikurangi ini XI-nya ya. 7-nya ada 2 ini ya, 7-nya ada 2 dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya ada 7. Nah, kemudian setelah 7 6 nih, 6. 6-nya ada berapa? Ada 2. Jadi 6-nya ada 2 dikurangi rata-ratanya 7. Setelah 6 jadi ada angka 8. Kebetulan 8-nya hanya 1 ya. Jadi 8 dikurangi 7 rata-ratanya. Ini mengingat kembali ya. Kemudian setelah itu 7 sudah, 6 sudah, 10 ya. XI-nya 10 dikurangi rata-ratanya 7. Terakhir 5 dikurang 7 ya. Ini sudah FI kalikan nilai mutlak dari itu, kemudian dibagi per yang bawah sigma FI. Nah, sigma FI itu berarti total frekuensinya. Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 banyaknya data ya. Kita tinggal tuliskan ini 2, 7 dikurangi 7 0 ya. Kali 0 berarti ini 2, 6 kurangi 7 berapa? Min 1. Tetapi ini tanda modulus atau mutlak itu min 1, di nilai mutlaknya 1 ya. Nilai positifnya negatif dari positif, positif tetap positif. Kemudian 8 dikurangi 7 1, 10 dikurangi 7 3, 5 dikurangi 7 2 dibagi berapa ini? Ini 0 ya, dikalikan berapapun 0, 2 ditambah 1 nih, tulis dulu. Ini dibagi 7 belum ditulis ya. Ini berarti 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2 dibagi 7. 2 tambah 1 3, 6, 7, 8. Jadi 8 per 7. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 8 per 7. Boleh ini menjadi 1/7 ya. Ini adalah simpangan rata-rata. Nanti kalau belum jelas kamu bisa putar ulang ya, diulang-ulang sampai teringat. Kalau mencari simpangan rata-rata itu jarak ke rata-rata semuanya dihitung, dibagi semua frekuensinya. Nah, ini ya, ini biar ngerti. Nah, berikutnya cara gampangnya bagaimana? Nah, cara gampangnya begini nih. Gampangnya kita tuliskan ya, ulangi dari. Nah, sekarang kita jawab dengan cara yang lebih sederhana dengan pengertian tadi jarak ke rata-rata. Tapi tetap ya, kita tetap mencari namanya rata-ratanya tadi dijumlahkan semua berapa itu? Jumlahnya tadi 49 dibagi 7 ya. Ini dijumlahkan semua tadi ya. 49 dibagi 7 nilainya 7.
Nah, kita jarakkan ke 7 ini ya. Kita tuliskan lagi biar nggak bingung. Tuliskan dulu. Nah, nih, kita lihat nih. Ini angka 7 rata-ratanya. 7 ke 7 jaraknya berapa? 1 ya. 6 ke 7 1. Jarak itu positifnya ya. 8 ke 7 1. 7 ke 7 0. Ini tadi 7 ke 7 0 ya. Salah nulis. 6 ke 7 1 jaraknya ya. 10 ke 7 3. 5 ke 7 2. Nah, kita jumlahkan semuanya jaraknya ini. Jarak ke 7 ya. Kita jumlahkan. Jadi ini 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 3 tambah 2. 2 3 6 7 8 ya. Jadi SR nya jumlahnya itu ada 8 dibagi N nya atau frekuensinya ini ada berapa? 7. Jadi sama ya, 1/7. Mau dipakai koma boleh, silahkan. Nah, kalau koma berapa kalau dihitung dengan pecahan desimal ya? Kalau ditulis desimalnya ya 1,14 ya, 1,14 ya. Berikutnya contoh data mencari simpangan rata-rata ya pada data kelompok. Simpangan simpangan rata-rata sebagai berikut. Ini datanya ya, berat badan ini dan frekuensinya seperti ini 11 sampai 15. Oh ya, kurang dalam kilogram ini ya. Nanti catatannya ditambahin. Kalau tidak mendengarkan berarti catatannya nanti tidak tahu. 11 sampai 15 dan seterusnya ini frekuensinya. Bagaimana kita akan menjawab di slide berikutnya. Nah, kita buat ya tabel seperti ini. Kita lanjutkan. Sebelah kanannya kita tambah kolomnya, kemudian sebelah bawah kita tambahkan 1 kolom, yaitu untuk kolom jumlah ya. Kita lihat jumlahnya. Jadi ini dijumlah 2 tambah 7 tambah 3 tambah 4 tambah 3 dan seterusnya, ini dijumlah ya. Jadi berapa jumlahnya? Nah, ternyata 20 ya, kita udah jumlahkan. XI adalah ini titik-titik ujungnya ini dibagi 2. Jadi berapa? 11 ya. Kalau ditulis manual nih 11 ditambah berapa? 15 dibagi 2. Ini ya. Nah, berapa itu? Nah, 13 ya. Jadi berikutnya 16 ya, 16 ditambah 20 dibagi 2 dan seterusnya. Ya, berikutnya berapa? 16 ditambah 20 dibagi 2. Ya, kemudian 21 tambah 25 dibagi 2. Dan seterusnya ya. Berapa itu 26 di ini? Nah, semuanya kita isi, semuanya sudah dibagi 2 titik ujung-ujungnya. Kemudian FI kali XI berikutnya. Kenapa kita cari ini? Karena pertama kita harus cari rata-rata. Rata-rata itu semua jumlah nilai yang kemarin sudah belajar ya, dibagi frekuensi. Jadi ini dikalikan. Frekuensi itu FI ini, FI ya, ini belum ditulis FI. Jadi FI kali XI. Jadi yang ini nanti dikalikan XI yang ini. Jadi 2 kali 13 berapa? Ya, 26. Berikutnya berapa? 7 kali 18, 3 kali 2 3. Ya, dikalikan semua ini FI kali XI-nya. Nah, itu hasilnya. Jadi FI kali XI semuanya ini kemudian dijumlah. 26 ditambah
126 ditambah 68 dan seterusnya. Ini bisa pakai kalkulator ya. Kalau mau pinter berhitung, ditulis biasa, dihitung biasa. Yang paling belakang dijumlah 6 tambah 6 tambah 9 tambah 8, 9 dan seterusnya ya. Kemudian kolom depannya, kemudian baru terakhir depannya lagi. Jadi kita jumlahkan 500 ya, 500. Berarti rata-ratanya adalah 500 dibagi 20 ya, 500 dibagi 20. Berikutnya kita cari rata-ratanya. Rata-rata itu apa? FI/XI dibagi FI. Ini XI ya, salah ketik ini XI. Ya, dibagi FI. Jadi yang merah ini 500 dibagi 20 ya. Ini adalah X rata-rata ya, X rata-rata. Jadi X rata-rata itu tadi 500 dibagi 20. 25 ya, berarti ini adalah 25. Kita tuliskan semuanya 25 boleh ya. Untuk memudahkan ke kanannya. Untuk memudahkan ke kanannya. Jadi ini kita tuliskan semua 25. Salah nulis ya. Nah, ini biar mudah kita tuliskan semua X-nya di sini, X rata-ratanya ya. Selanjutnya XI min X rata-rata. Tadi kan simpangan rata-rata itu data XI, X itu titik tengah tadi dikurangi rata-rata. Jadi ini sama dengan XI yang ini dikurangi rata-rata yang ini. Jadi semuanya nanti kita cari. 13 dikurangi 25, kemudian 18 kurangi 25 berapa? 23 kurangi 25, 28 kurangi 25. Jadi berapa hasilnya? Ini yang 18 kurangi 25 ya. Nah, terus berikutnya. Nah, kita isikan semua. Nah, setelah itu nilai mutlaknya, karena ini tadi belum, ini masih ada negatifnya ya, nilai mutlaknya. Berarti kalau min 12, nilai mutlaknya berapa? 12. Positifnya ya, positifnya. Nah, lanjutnya min 7 nilai mutlaknya berikutnya ya. Kemudian min 2. Nah, ini dibuat interaktif biar kamu menjawab ya. Berikutnya 3 tetap ya. 3, 8, 13 pasti positif semua. Kemudian terakhir F dikalikan frekuensinya tadi yang kita dapatkan. Berarti kalikan frekuensi yang ini ya. F jadi 2 kali ini, jadi 2 ini dikalikan yang ini. Sama dengan berapa? 2 kali 12? 24. Kemudian 7 kali 7? 49. Berikutnya dikalikan 3 kali 2. Terus 1 kali 3 ya, semuanya dihitung. Nah, selanjutnya rumusnya ini dijumlahkan. Jumlahkan sigma FI/XI dijumlahkan. Ya, ini dijumlah 24 ditambah 49 dan seterusnya, ini 24 tambah 32. Ini hasil terakhirnya 158. Ini adalah sigma FI/XI-nya dibagi jumlah frekuensi ya. Jadi sesuai rumusnya tadi, SR sama dengan ini 158 dibagi 20. Berapa 158 dibagi 20? Ya, hasilnya simpangan rata-ratanya adalah 7,9. Jadi ini hasilnya. Ini tadi ya, kita sudah mencari
simpangan rata-rata pada data kelompok. Kita lanjutkan materi berikutnya.